Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang tenang ini Pak Guru ada lagi. Dia katanya galau karena dijudge oleh orang lain terhadap kepribadiannya. Kang Junaidi boleh bercerita. Oh, namanya Junaidi? Iya. Kayaknya Pak Guru sama dia juga jarang ngobrol. Gini Pak Guru, banyak yang bilang kalau aku tuh orang yang sangat minim empati karena terlalu cuek, terlalu diem, dan jarang bisa diajak ngomong. Bahkan sekedar peduli teman sakit pun aku nggak ada. Beneran dirasain nggak? Nah, setelah dipikir-pikir, klaim itu tuh ada benernya juga. Karena ada suatu kejadian tuh, momen aku lagi naik motor dan ada ibu-ibu jatuh di depan mataku sendiri, dan untuk rasa ingin menolong aja tuh nggak ada Pak Guru. Dan rasa kayak gitu tuh sebenarnya positif atau negatif nggak sih Pak Guru di lingkungan manusia yang harus bersosialisasi kayak gini? Positif negatif tuh kebanyakan tidak didasarkan pada ada atau tidaknya, tapi takarannya sebesar apa. Jadi orang terus terang tuh baik atau enggak sih? Ya itu tuh bukan soal dia sangat terus terang atau tidak sangat terus terang, tetapi takarannya layak nggak sih? Nah, termasuk juga dalam empati. Kita tuh mengenal salah satu tokoh yang paling berempati tapi kejamnya luar biasa. Adolf Hitler. Dia tuh empati luar biasa. Jangankan ke orang, dia ke hewan aja tuh sangat-sangat berempati. Dia tidak suka makan daging ketika dia melihat ada hewan disembelih untuk dimakan. Nah, itu tuh langsung berempati luar biasa. Nah, maka kalau kita lihat kekejamannya yang luar biasa, itu tuh sebenarnya didasarkan pada empati yang besar. Dia tuh dalam alam pikirannya itu, dia sejak kecil, dia disakitin sama orang Yahudi. Tetangganya disakitin sama orang Yahudi. Negaranya dipecundangi sama orang Yahudi. Bangsanya dicekik, digelitikin, dimanfaatkan, dieksploitasi sama orang Yahudi. Nah, empati yang besar mendorongnya untuk ingin menolong bangsanya, dan itu mewujud dalam upaya pemusnahan bangsa Yahudi. Nah, jadi dalam hal itu tuh Hitler tuh sangat empati. Hitler tuh sangat fasis gitu, sangat menganggap bahwa bangsanya itu adalah superior. Dia harus menganggap bangsanya superior, harus menganggap bangsanya itu kuat, dan seterusnya. Karena selama ini dia melihat bangsa itu tuh diteror, dibully oleh bangsa lain, yaitu orang Yahudi gitu. Nah, jadi sebenarnya upayanya untuk menolong itu empati yang besar, itu tuh mewujud dalam pembantaian. Nah, jadi sekali lagi, empati itu bukan ditakar ada atau tidaknya dan baik atau buruknya. Disebut baik atau buruk tuh kalau takarannya itu sesuai. Nah, takaran yang minimal itu kalau dalam versi Bhagavad Gita itu sebatas kalau kamu nggak mau disakitin orang, kalau kamu nggak mau disakitin orang, ya nggak usah nyakitin orang. Kalau kamu pengen diapresiasi, didukung dan dipuji sama orang lain, ya kamu harus hargai orang lain. Itu adalah dasar dari dharma. Jadi itu adalah pemahaman paling mendasar tentang dharma. Tentang dharma tuh gak ada terjemahannya sih, apa ya? Dasar dari kebajikan gitulah. Dasar dari kebajikan itu adalah ya kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Nah, istilah kalau tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti, itulah yang mewujud dalam konsep yang kita kenal sebagai empati. Empati itu apa, Cik? Merasakan kesedihan orang lain. Betul. Jadi empati itu merasakan kesedihan. Jadi kalau ditonjok, jeduk, orang lain tuh ditonjok, kita tuh merasa saya kalau diperlakukan seperti itu tuh sakit. Maka saya tidak melakukannya. Nah, gitu kan. Jadi itulah yang dimaksud dengan empati. Tetapi empati ini berbeda dengan bagaimana cara menunjukkan empati. Itu tuh beda. Nah, ada cerita, ada orang yang sangat-sangat sedih melihat penderitaan orang lain. Tapi dia tuh nggak ngapa-ngapain. Tapi empatinya mah kuat, dia tuh ngerasain banget gitu. Dan manusia semuanya pernah ngalamin seperti ini. Saya juga pernah ngalamin. Jadi di pom bensin dekat sana tuh ada bocil seumuran anak saya yang kedua, yang tangan dan kakinya tuh nggak bisa bengkok, nggak bisa ditekuk, jadi lurus terus.
Oh ya? Iya, lurus terus. Dan kalau teman-temannya lari ke sana kemari, dia cuma manggil kakaknya, "Aa, gitu. Jadi si A-nya tuh langsung cepet-cepet datang, mindahin si anaknya untuk bergaul dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, saya tuh langsung kepikiran suara anak kecil manggil kakaknya itu mirip dengan anak kedua saya manggil anak pertama saya. Yang kayak gitu. Dan itu tuh saya tuh nangis ngelihat itu tuh, saya tuh empatinya tuh kuat karena ngerasain seandainya anak saya, karena mirip gitu suaranya tuh. Dan usianya juga sepertinya tuh bedanya mirip gitu. Nah, jadi saya tuh berempati, tapi saya tuh gak ngapa-ngapain gitu. Saya tuh ngeloyor aja naik, tapi terganggu sekali pikiran saya tuh. Sampai akhirnya saya tuh nyari orang itu gak ketemu, sampai akhirnya saya menemukan orang itu lagi. Ternyata sudah ada yang berempati dan beraksi atas empatinya dengan memberinya kursi roda. Jadi di tempat itu ketika saya menemukan untuk kedua kalinya, ternyata dia sudah pakai kursi roda dan sudah kesana-kesini. Nah, jadi kita mulai yang tadi itu. Pertama, empati itu harus kita takar. Orang yang tidak berempati juga bisa aja itu ada dalam batasan tertentu tentang baik dan buruk. Kemudian yang kedua, bisa aja Akang tuh termasuk orang yang berempati tetapi tidak mau mewujudkannya atau malas mewujudkannya atau menolak untuk mewujudkannya. Itu bisa aja. Nah, Akang tuh termasuk yang mana? Ya, kau mengidentifikasi dirimu sendiri. Jadi sebenarnya pas tadi ibu-ibu jatuh di jongklok gitu, apakah Akang tuh berpikir, aduh kasihan gitu, atau Gangguan jiwa kalau gitu. iya. Tapi berarti kalau misalkan ngelihat kejadian itu dan kita tidak berempati, apakah termasuk gangguan jiwa? Para psikolog boleh nanti. Iya, kalau kita tidak berempati, iya itu gangguan. Nah, kau di mana yang tadi Pak Guru penting itu soalnya ini kalau misalkan kau psikopat nanti langsung keluar dari sini. Enggak, psikopat juga belum tentu buruk. Nah itu masalahnya kan. Psikopat juga belum tentu buruk. Ini dulu coba mana? Dapat pencerahan baru dari Pak Guru soal bahwa tadi antara mau melakukan berempati atau tidak, kayaknya lebih ke males melakukan atau males nolonginnya sih Pak Guru. Karena selalu berpikir tuh kalau ada orang yang jatuh, banyak orang lain juga yang bakal nolongin gitu. Kan nanti juga daripada repot atau nanti takutnya malah jadi kena masalah, takutnya malah jadi penyebab kecelakaannya dituduh-tuduh gitu. Jadi kayak lebih mending, udahlah mending biarin aja gitu, biar orang lain aja yang nolongin. Suka ditarik ke keadaan kalau itu orang yang dekat sama kita nggak? Kalau ngelihat kayak gitu. Misalkan tiba-tiba ditarik, gimana ya kalau misalkan yang jatuh itu orang tua gue, makanya gue langsung action gitu. Nggak kebayang ya? Enggak Soalnya tadi kebayang Pak sih. Guru juga berempati tapi tidak melakukan sesuatu gitu. Tapi dia ngebayangin itu tuh terjadi ke anaknya. Nah, apakah yang lu rasain dulu juga lu tarik ke orang dekat lu yang jatuh? Enggak pernah kepikiran bahwa itu bakal terjadi ke orang terdekat gitu. Enggak ada bayangan. Masuk ke psikopat nggak Pak Guru? Masuk ke gangguan jiwa nggak kalau misalkan nggak sampai berempati? Kalau tidak empati, iya salah satu indikasi bahwa dia tuh psikopat. Tapi psikopat itu bukan bahasa ilmiah ya. Bahasa ilmiahnya itu adalah extreme antisocial disorder gitu. Jadi antisosial yang berlebihan gitu. Nah, kan ciri kita bersosial tuh, ciri kita berempati tuh gini, Kang. Nah, ikut ketawa kan? Nah, ikut ketawa. Nah, itu tuh empati, Kang. Itu ciri Akang tuh normal, baik-baik aja. Orang ketawa ikut ketawa, orang nguap Kalau itu karena biasanya ngikut juga tuh. ngikut gitu kan. Nular. Nah, bersin itu nular tuh, nggak? apa? Bersin juga nular kadang kalau jembatan. Enggak juga ya? Enggak, kalau bersin enggak gitu. Karakteristik dari manusia yang bersosial itu adalah nular. Yang lebih ekstrim tuh FOMO misalkan. FOMO itu kan berarti itu juga adalah bagian dari wujud bahwa dia tuh bersosial. Nah, jadi tadi saya ketawa, pura-pura ketawa sebenarnya. Ikutan ketawa. Ya udah selesai. Berarti Akang terindikasi untuk tidak terindikasi psikopat gitu. Kalau psikopat tuh ya dia nggak terlalu peduli dengan orang-orang di luar sana dan dia tuh nggak ngerasain, nggak kepengaruh. Makanya dia tuh biasanya kaku dan mengontrol semua ekspresinya secara internal, nggak secara eksternal. Kalau dari cara penjelasan Pak Guru, berarti orang yang tidak memiliki empati tapi bisa berpikir secara normal itu sesuatu dampak yang
nggak terlalu negatif banget berarti ya Bu? Nggak, maksudnya gini nih, ada orang yang psikopat, tapi dia jadi profesor. Profesor di bidang neurologi, karena dia kerjaannya adalah ngebedah orang mati. Karena dia nggak punya empati, kan kita mah ngeri gitu ketika motong daging, karena kita juga ngebayangin rasanya gimana kalau disayat. Gitu. Kalau full body sih kebayang aku. Nah, si orang yang psikopat itu dia berbakat banget dalam ngebedah orang karena dia nggak punya empati itu. Dan akhirnya apa? Dia besar, dia jadi profesor, dia jadi orang sukses. Tapi saya adalah psikopat yang sopan, kata dia tuh. Iya, karena dia mendiagnosis sendiri. Jadi gini, karena dia adalah profesor neurologis gitu ya. Dia tuh pernah nyeken orang-orang yang punya gangguan psikopat. Otaknya gini, otaknya kayak gini gitu ya. Terus dia tuh pernah kecelakaan, pernah apa gitu. Terus dia juga di-scan kan otaknya. Kok saya juga kayak gitu gitu. Baru dia nyadar kok bisa, oh ternyata saya juga psikopat. Oh pantes sejak dulu saya tuh tega, ke binatang dipotong, ke manusia disayat-sayat gitu. Oh ternyata saya juga psikopat. Tapi karena saya dibesarkan di keluarga yang baik, saya dibesarkan di lingkungan yang baik, dan saya mendapatkan nutrisi akademisi yang baik, maka oke, ternyata saya ada di level ini. Dia adalah seorang pembicara terkenal. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan mundur ke belakang, kayak misalkan tadi kan kalimat pertamanya adalah saya dijudge bahwa saya tidak berempati, tapi setelah ngobrol ternyata itu hanya masalah action doang. Tapi kalau misalkan tidak ada jawaban kayak kau dijudge tidak punya empati, emang ketika kau dijudge seperti itu, apakah itu juga ngebuat kau resah? Aku resah nih dengan penilaian orang, apakah gue beneran kayak gini. Keresahan atas penilaian orang juga itu bukti bahwa kita tidak psikopat. Oh, nggak sampai ke tahap resah sih, tapi sampai tahap mencari menjadi dorongan untuk menilai diri sendiri lebih jauh lagi aja. Kayak ini bener gak sih apa yang orang lain omongin tuh? Jadi meneliti diri sendiri ujung-ujungnya. Nggak sampai yang resah gelisah kayak dijudge kayak gini, jadi overthinking. Kalau saya boleh diagnosis, Akang gitu ya, ini tidak untuk ditiru ya ngediagnosis orang lain tuh, kecuali emang ada di bidangnya. Tapi kalau saya boleh mendiagnosis Akang juga sebenarnya emang masalahnya itu adalah pada action. Kemarin lalu tuh saya ajak dia ngobrol sampai malam soal Hot Wheels. Dia tuh sebenarnya mau pulang. Ini sering tuh kayak gitu. Dia tuh sebenarnya mau pulang. Tapi kemudian karena dia pikir saya ngajak ngobrol soal Hot Wheels, maka dia bertahan di situ. Padahal saya juga berpikir saya tuh mau tidur, tapi dia kenapa ikutan main di sini gitu. Jadi ya udah diajak ngobrol sekalian gitu. Nah, tapi karena dia punya pikiran tapi tidak action gitu ya. Jadi dia nunggu dalam tanda kutip someone make action first. Nunggu komando, nunggu diperintah, nunggu apakah saya sudah selesai atau belum. Jadi dia juga gitu. Pada akhirnya kita tuh sama-sama sadar di akhir gitu. Lucu sih, aku ngebayangin situasinya. Jadi saya tuh nyonya Hot Wheels tuh, ini yang baru, ini yang lama, bla bla bla. Oh iya kata dia teh. Padahal cek saya teh, aduh saya tarik tidur ya, kenapa sih? Tapi dia juga mau pulang. Itu salah satu momen yang awkward banget sih Pak Guru. Iya itu. Pak Guru ada satu lagi bahwa tadi kan Pak Guru ngebahas kalau ngomongin soal telanjang dia jadi ada ide. Enggak. Oh ya, baru kepikiran idenya sih. Tadi kan Pak Guru bilang bahwa aku tuh kurang action untuk melakukan empati ya Pak Guru. Pak Guru ada saran nggak sih untuk nge-trigger saya biar bisa action untuk berempati gitu? Enggak ada saran. Akang harus menemukan jalan sendiri karena setiap orang. Jadi gini, psikologis itu ngendiagnosis orang aja nggak boleh sembarangan, apalagi ngasih tips. Karena pada dasarnya karakter orang tuh beda-beda gitu. Jadi jangan kayak Pak Bahar bin Smith. Dia punya murid semuanya, karakternya sama, cara ngomongnya sama, isinya sama, gondrongnya sama, pirangnya sama. Semuanya seperti itu, padahal karakter orang tuh beda-beda. Guru yang baik itu seperti Hos Cokro Aminoto. Muridnya yang satu komunis, yang satu nasionalis, yang satu agamis, tapi semuanya jadi orang besar.
Jadi dia nggak ngikut berpatokan kepada gurunya itu menginspirasi, mendorongnya untuk melakukan hal yang baik. Nah, termasuk juga Akang. Kalau misalkan Akang sudah dikasih tahu atau sudah mendapatkan jalan untuk mengetahui masalahnya, silahkan tindak lanjut solusinya sendiri dengan gaya yang paling mungkin Akang jangkau. Kalau misalkan nanya ke orang, ya coba bayangin, ini di sini ada perdebatan Messi Ronaldo lebih bagus mana. Seandainya Ronaldo berusaha sekuat tenaga untuk jadi kayak Messi, dia nggak akan sehebat Ronaldo sekarang. Betul kan? Begitupun sebaliknya. Messi iri sama Ronaldo, jadi dia ngelatih sundulan, ngelatih kaki kanannya, dan tendangan halilintarnya gitu. Seandainya Messi mengikuti Ronaldo, dia nggak akan sehebat Messi yang sekarang. Ya kan? Nah, jadi setidak-tidaknya Akang sudah tahu masalahnya apa, silahkan cari sendiri solusinya. Karena orang lain memberi tips, apalagi orang yang tidak berkompeten dan tidak punya otoritas dalam bidang itu, ya sebaiknya tidak. Ini dunia psikologis tuh penuh masalah ini tuh Kang. Salah satu yang saya miris itu misalkan psikotes. Psikotes bisa menjudge ini 135 ini. Padahal itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu pseudoscience semuanya. Atau kebanyakan di antara mereka itu pseudoscience. Bagaimana ceritanya kecerdasan diukur hanya dalam penelitian beberapa saat gitu. Saya tuh pernah ketemu sama emak-emak, kenapa ya di psikotes anak saya mah jagonya teh IPA, asa nggak nyangka. Nah, bayangin si ibu yang udah bertahun-tahun kenal sama anaknya, langsung diragukan oleh satu lembar kertas yang pengujiannya tuh hanya 30 menit. Orang ngerti begitu lama tentang anaknya, tiba-tiba ke distract jadi, saya jadi nggak ngerti, jangan-jangan ini yang bener. Kan kacau. Kacau sekali sebenarnya seperti itu tuh. Dan demi bisnis banyak sekali orang-orang yang terjebak pada psikotes itu gitu kan. Untuk bimbel, untuk macam-macam itu biasanya mereka memberikan sejumlah psikotes gitu. Padahal ya ada beberapa bagian yang mungkin bisa kita ambil, tapi sisanya itu justru malah kesalahan diagnosis. Dan psikotes yang sering kan beberapa kali gitu psikotes pindah di beberapa perusahaan. Nah, kalau psikotes itu menurut Pak Guru apakah emang soalnya halus dadakan untuk ngetes kemampuan otaknya, kayak misalkan puzzle ini itu, atau pada ini dipelajari juga? Karena psikotes yang sering kulakukan itu bisa dipelajari dengan mudah ternyata, biar skornya tinggi, biar kita seolah-olah terlihat baik, peduli perusahaan, jadi setting gitu. Betul. Nah, misalkan gini ya, saya sampai sekarang nggak bisa main Rubik. Tadi ada yang bisa main Rubik dengan cepat. Pinteran mana? Kalau Rubik, kan kalau psikotes itu dites main Rubik, sok silahkan. Padahal itu tuh ada triknya. Ya, betul. Yang bisa dipelajari, ada apanya. Saya sampai sekarang bahkan dikasih triknya pun saya nggak ngerti. Tapi kan bukan ukuran itu, bukan di situ ukurannya. Jadi kecerdasan itu terlalu beragam, terlalu luas. Bahkan misalkan kita ukur satu ukuran, bertarung, berkelahi. Orang ini cerdas dalam berkelahi, berbakat dalam berkelahi misalkan ya. Nah, ternyata cabang dari berkelahi itu bisa ratusan. Dia tuh sebenarnya disebut jago berkelahi itu apakah A karena rahangnya kuat, tahan pukul, atau B dia cepat untuk mengantisipasi gerakan lawan, atau C dia sebenarnya refleksnya bagus, atau berikutnya itu sebenarnya adalah karena tubuhnya lentur, atau sebelumnya itu karena serat-serat ototnya itu punya bagus, atau karena dia staminanya memang panjang, atau dia bisa mengatur napasnya, dan begitu banyak hanya untuk mengukur kecerdasan bertarung seseorang. Coba lihat Muhammad Ali tinju, dia bukan yang paling cepat, tapi timingnya paling tepat. Nah, apakah yang lebih cepat itu lebih tangguh daripada yang paling tepat? Itu juga nggak menjamin gitu. Si Ryan Garcia cepat banget itu pukulannya, bisa kalah juga sama orang yang bertarungnya defensif gitu. Nah, jadi bahkan untuk mengukur ini tuh bukan soal ahli dalam fisika, ini baru ahli dalam berkelahi. Itu tuh ada begitu banyak faktor untuk mengukurnya. Bagaimana caranya gitu? Apakah McGregor dengan Muhammad Ali mana yang lebih jago bertarungnya? Sulit luar biasa untuk mengukur itu, karena
soal presisi, berbeda kecepatan, berbeda berat badan, bobot pukulan, tahan terhadap pukulan dan lain sebagainya itu sangat-sangat luas gitu. Ada lagi ini sebelum aku tutup. Cukup. Oh, Ini bukan curhatan dia lagi kan? iya betul. Oke Pak Guru, sudah malam, kita sudah jam 17 malam. Ada nggak sih 17 malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.